Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih belajar dari tema 1, yaitu hidup rukun. Nah, minggu ini kita akan belajar subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah, pembelajaran yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Bagaimana menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Di kelas 1, kalian sudah belajar tentang kalimat ajakan dan bagaimana ciri-cirinya serta contohnya. Nah, di kelas 2, kamu akan mengulang kembali pelajaran kelas 1, yaitu kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo dan kata mari. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, ada kata ayo, berarti ini misalnya si Dedi mengajak Jonas bermain bola basket di lapangan. Sehingga kalimatnya adalah, Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Ya, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Di bawah ini ada contoh gerakan menggunakan kepala yang biasanya sering kita gunakan dalam gerakan kita sehari-hari. Yang pertama ada gambar perempuan ya. Ini menengok ke arah kanan. Yang kedua, menengok ke arah kiri. Menengoknya menggunakan kepala. Itu adalah contoh gerakan menggunakan kepala. Kemudian ini contoh gerakan menggunakan tangan. Ada gerakan bermain layangan. Bagaimana tangannya ya, megang benang layangannya. Kemudian gerakan memetik bunga. Ini tangannya sedang memetik. Kemudian gerakan menyapu, ya tangan sebelah kanan memegang sapu, sebelah kiri memegang sekop atau serokan ya. Iya. Ini adalah gerakan menggunakan tangan. Dan selanjutnya gerakan menggunakan kaki. Bagaimana gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Pastinya kakinya berbeda-beda ya. Itu tadi sudah ada 3 gerakan menggunakan kaki, menggunakan tangan, dan menggunakan kepala. Mis harap kalian sudah paham ya tentang gerakan keseharian yang bisa kita jadikan sebuah tari ya. Selanjutnya kita belajar muatan matematika. Membandingkan dua bilangan ratusan. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan dulu ratusannya ya. Jika ratusannya masih sama, bandingkan puluhannya. Dan jika puluhannya juga masih sama, bandingkan satuannya. Oke, kita lihat contoh di bawah ini. Ada bilangan 137 dengan bilangan 173. Manakah bilangan yang lebih besar? Manakah bilangan yang lebih kecil? Kamu lihat bilangan ratusannya, nilai tempat ratusannya ada berapa? Ada 100, sama-sama 100. Di sebelah sini 100, di sebelah kanan juga 100. Kemudian lihat puluhannya di gambar yang pertama, puluhannya ada 3 puluhan ya, dan di sebelah kanan ada 70. 30 dengan 70 mana yang lebih besar? Iya, lebih besar 70 ya. Berarti dari puluhannya saja kita sudah bisa tahu nih mana yang lebih besar, yaitu bilangan yang 173. Jadi bilangan 137 ini lebih kecil ya. Sudah paham ya tentang membandingkan? Kita lanjut. Mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik ya. Kalau mengajak teman kamu yang baik, kalau mengajak teman bermain, ngajaknya harus dengan bahasa yang baik, sopan ya. Dan jika temanmu tidak mau bermain dengan kamu tidak boleh memaksa, oke? Ya. Menyebutkan, kita masuk ke muatan PPKN, menyebutkan pengalaman sila pertama di tempat bermain. Nah, sila pertama pada Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, bagaimana pengamalannya? Bagaimana pengamalan sila pertama di tempat bermain? Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain.
Jadi ketika kamu sedang bermain dan di tengah-tengah kamu bermain, sudah waktunya kamu melaksanakan ibadah kamu atau berdoa, kamu harus tinggalkan dulu permainannya, tinggalkan dulu bermainnya, lalu kamu laksanakan ibadah kamu ya. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin ibadah. Jadi jika ada teman kamu mau pamit pulang dulu ibadah, kamu harus bolehkan ya. Nanti setelah selesai beribadah baru boleh melanjutkan bermain lagi. Oke? Nah, itu kamu sudah menerapkan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Nah, itu sila pertama. Sekarang bagaimana dengan sila kedua? Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Pastinya ada salah satu teman kamu yang kurang mengerti bagaimana cara bermain permainan tersebut. Nah, kamu harus dengan baik, dengan lapang dada menjelaskan bagaimana aturan bermainnya, dan kamu harus sampaikan dengan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan. Itu artinya kamu sudah peduli dan sudah berlaku adil kepada teman kamu di tempat bermain. Itulah penerapan atau pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Harap kalian bisa mengerti pelajaran kita ya. Kita sudah belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, oke? Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Pelajaran kita sampai di sini. Dadah.